Senang Halo. banget kita bisa jumpa di Cool Podcast hari ini. Ini suatu sesi yang spesial di bulan ini gitu ya. Kita mengundang pembicara dari salah satu ya, host juga seperti kita juga host untuk di Jawaban Marketplace. Beliau adalah tadi kita sudah sempat dibacakan sama Pestarios ya. Kalau beliau ini orang besar juga ini salah satu hamba Tuhan, anak Tuhan yang cinta Tuhan Yesus dan selalu membawa dunia marketplace, anak-anak di dunia marketplace untuk bisa cinta Tuhan ya. Nah, ini kita akan banyak belajar mengenai tentang apa sih pesan Tuhan melalui kehidupan beliau ya, dan bagaimana keluarganya gitu ya bisa menjadi support bagi hambanya ini. Nah, nanti kita akan kulik-kulik banyak dari Pastor Yos nanti ya. Nah, sebelum kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, kita memuji menyembah Tuhan yuk. Baru nanti dipimpin oleh Kohari. Silakan Kohari. Oke. Mazmur 100 mengatakan, masuklah gerbangnya dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur. Masuklah pintu gerbangnya dengan hati yang penuh puji-pujian. Kita akan memuji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan hadir bersama kita. Dan firman Tuhan katakan, dia bertahta bersemayam di atas pujian umatnya. Kita akan masuk menyembah memuji Tuhan. Masuk melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Ya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, diberikan dan tak kalah, musik dan tarian, semua makhluk hidup di surga dengan dalam hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji dia. Puji dalam langkah kalah. Musik dan tarian. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan dalam hati naikkan pujian. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, for the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. For the Lord is good, 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 and His mercy endures forever. Sekali lagi katakan, masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama pujian dan kekala, pujian jumlah sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk berbumi surga dengan dalam hati naikkan pujian. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Dia selalu baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Hari ini saya ada di Bali, belum lama tuh kemarin kena COVID ya, dan puji Tuhan udah 3 hari ini negatif hasilnya dan bisa ada di sini oleh karena kemurahan Tuhan ya. Saya sebelum kita akan masuk di dalam full podcast, hari ini saya juga mau perkenalkan dulu Om Bro ini. Adalah salah satu hamba yang sempat menceritakan kasih Bapa ya, ketika Tuhan menolong saya sembuh dari COVID. Pada waktu itu beliau mendapatkan video bulan Desember ya Om Bro ya. Jadi dari situ beliau mendapatkan pesan lagu yang sangat kuat dan diberilah judul namanya Aba Bapa. Kami sempat berkolaborasi bersama dan sempat sharing ya di salah satu stasiun TV ya, di SCTV, tepatnya di Solusi ya, Om Bro ya. Itu suatu momen yang indah sekali bareng sama Om Bro. Dan di situ saya kenal beliau, kenal hatinya, luar biasa banget gitu. Sampai ingat loh kemarin, bulan Desember kemarin, sempat kirimkan kuenya, enak banget loh, kue Natalnya. Thank you banget ya Om Bro. Luar biasa hatinya nih. Dan saya teringat akhirnya saya berdoa nih, aduh mudah-mudahan Om Bro bisa nih untuk membangkitkan para pria dewasa di tempat ini gitu ya, karena saya percaya banget kita para pria ini butuh di charge lagi, dibagiin api lagi nih, bagaimana jadi seorang pria sejati nih. Nah saya ingat beliau, figur profilnya beliau sangat kuat, jadi saya coba memberanikan diri gitu ya, mengundang beliau gitu. Puji Tuhan ya, Tuhan gerakan hatinya dan akhirnya di sini ya. Haleluya. Dan saat ini sebelum saya akan serahkan kepada Pastor Yos, silakan Pastor Yos. Selamat malam semuanya, Shalom. Ya, Shalom Bagian Thomas, Irfan Handoyo, Pak Saud, ya semuanya. Oke. Terlebih buat Pak Yungki Setiawan. Shalom. Memanggil Om Bro itu agak kaku, Pak. Karena lihat profilnya jadi nggak mungkin manggil Om Bro. Saya salah panggil aja, nanti Combro kan jadi masalah sayanya. Ya kan, mending saya panggil Bapak aja lah. Pak, thank you Pak Yungki buat kesempatannya, buat kerendahan hatinya mau melayani kami malam ini. Ya. Sama-sama. Saya baca profilnya aja getar saya, Pak. Jadi serem sendiri ini saya gitu. Tapi ternyata saya juga dikenal Bapak ya lewat Orlando tadi ya. Orlando itu yang mana ya Pak ya? Saya jadi penasaran. Agak apa? Orangnya gitu tinggi, agak sedikit gemuk gitu ya. Ya memang sehari-harinya dia bekerja sebagai kru di CBN. Tapi dia waktu di share itu flyer ada saya langsung dibangun saya kenal gitu ya Pak ya. Iya. Jadi saya Pastor Yos ini orang terkenal kan gitu. kita ngamen Pak, tiap minggu ngamen Pak, kemana-mana kita ngamen Pak bahasanya. Tapi puji Tuhan, Pak Yongki, terima kasih sekali lagi. Jadi ini kan karena memang pria dipulihkan untuk memulihkan keluarga, kami rindu Pak. Minimal ada 5-10 menit dulu sebelum bertanya jawab dari saya, dari Bapak Yongki. Ceritain dikit, mungkin istri, putra-putri, keluarga Bapak. Bahkan kalau perlu ada kesaksian yang memang menyangkut keluarga. Apakah Pak Yongki sendiri pernah dipulihkan keluarganya? Berarti kalau dipulihkan keluarganya ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Gitu kan Pak ya? Kalaupun belum, perihal itu kan mungkin ada kesaksian di CBN yang memang menurut Bapak, ini mantap sekali gitu ya. Saya mau jadi host ini aja dengar kata-kata CBN jadi merenung saya Pak. Waduh, ini saya salah posisi ini jadi ngeri. Oke Pak Yongki, monggo Pak Yongki silakan.
Oke, pertama-tama shalom teman-teman semuanya, Pastor Yos ya. Senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah Anda semua, gitu ya. Satu kehormatan lah buat saya juga. Jadi kalau bicara mengenai pemulihan, saya adalah pribadi yang memang mengalami pemulihan, Pastor Yos. Ya. Saya mengenal Tuhan itu di akhir tahun 1999. Kita singkatnya, kalau orang tanya agamamu apa, ya di KTP Kristen. Jadi saya tuh murni Kristen KTP. Ya. Kalau sampai harus ke gereja pun, saya menjadi Kristen kapal selam, Pastor Yos. Ya. Jadi kapal selam itu kan nongolnya sekali-sekali. Jadi saya hanya nongol waktu acara Natal aja. Ya, Kristen KTP, saya menyelam lagi. Kristen tanpa pertobatan ya Pak, Kristen KTP. Nah, jadi dalam perjalanannya, cerita singkatnya, dalam karir saya saya diberkati sangat luar biasa oleh Tuhan. Yes. Jadi memang perjalanan saya dari awal saya berkarir sampai hari ini, saya tuh benar-benar diberkati dengan berbagai anugerahnya dia, sehingga saya bisa melalui posisi demi posisi itu secara mulus tanpa banyak tantangan. Mantap. Akibat dari perkembangan karir itu memang ada yang dinamakan 3T itu. Masih ingat ya 3T ya? Harta, tata, dan wanita. Intinya saya tuh saya umur 30-an tahun tuh sudah jadi direktur. Ya, jadi sekitar tahun 97 itu saya sudah mulai menjabat posisi sebagai direktur. Dari sana sampai hari ini pun saya masih menjabat direktur, komisaris. Jadi memang itulah perjalanan saya. Tapi waktu menjabat jadi direktur, dan saya menjadi direktur seorang CEO sebuah bank, itu tahun 2004. Jadi kira-kira 18 tahun yang lalu. Umur saya masih 34 tahun dan anak muda, ya, tidak mengenal Tuhan, jabatan bagus, ya, secara keuangan juga baik, gitu ya. Jadi memang perkembangan perjalanan saya itu, saya hidupnya memang bergelimang dengan istilah gini, I work hard, I play hard. Saya bekerja keras, tapi saya juga mainnya juga keras. Saya main golf, saya karaoke, semuanya itu tujuannya tadi hanya untuk mengentertain nasabah saya. Tapi akhirnya kan karena terbiasa seperti itu, ya saya terlibat dengan berbagai hal semuanya. Namun ada satu catatan kecil, Pastor Yos. Saya ini umur 13 tahun itu saya sudah berkecimpung dengan yang namanya drugs. Jadi pada saat itu saya dikirim sama orang tua saya untuk sekolah di Taiwan pada saat itu. Itu tahun 76. Ya. Nah, karena saya bergaul salah, ya, akhirnya saya terlibat dengan obat-obatan. Tidak hanya stop di sana, tapi saya juga 13 tahun itu sudah berkenalan sama namanya seks bebas. Jadi memang hidup saya itu parah banget, istilah latar belakang saya. Tapi waktu saya kembali ke Jakarta, setelah orang tua saya tahu saya tidak sekolah, saya main tiap malam itu hanya bekerjanya tuh di nightclub, di disco bersama teman-teman semuanya pada umur 13 tahun itu. Saya ditarik balik ke Jakarta untuk kembali sekolah di Jakarta. Nah, pada saat itu saya melepaskan semuanya, tapi saya sudah punya yang namanya cikal bakal kerusakan seorang remaja. Gitu. Jadi waktu saya nikah dengan istri saya itu adalah my sweetheart dari SMA ya. Jadi perjalanan kami hari ini kalau Ronald Sitangga nggak tahu pernah ketemu dengan istri saya atau enggak, tapi perjalanan kami hari ini, kami sudah berjalan dalam perjalanan cinta kami itu selama 45 tahun. Jadi dari muda kita kenal, kita pacaran sampai hari ini. Saya juga dikaruniakan Tuhan dua anak perempuan. Mereka sudah tidak gadis lagi, mereka sudah jadi ibu rumah tangga gitu ya. Anak-anak saya sudah, yang besar umurnya 33 tahun, yang kecil umurnya sekitar 28 tahun. Dan saya sudah punya cucu 3. Wow. Ya, saya punya cucu 3. Jadi kembali lagi ceritanya. Nah, karena jabatan, karena pergaulan, karena juga bermacam hal gitu. Memang saya karirnya bagus, tapi satu sisi saya juga boleh dikatakan sebagai suami yang quote unquote ya brengsek lah gitu ya. Walaupun saya tetap jaga keluarga saya, tapi sisi lain saya ada sisi gelap saya. Jadi perjalanan seperti itu membuat pada tahun 1999 itu puncak daripada segala sesuatu yang buruk dari saya, sampai akhirnya
saya dan istri memutuskan untuk berpisah. Nah, kita sempat ribut besar pada saat itu. Saya masih ingat jam 2 pagi, anak-anak saya itu yang masih kecil, pada saat itu yang besar umur 12 tahun, yang kecil umurnya 7 tahun. Kita panggil, kita bangunin dari tidur, kemudian kita bilang, papi mami sudah tidak akan bisa bersatu lagi, papi mami akan berpisah, kalian nantinya harus memilih mau ikut papi atau mau ikut mami. Oke. Nah, waktu saya di jamaah Tuhan itu ceritanya memang aneh. Jadi saya tuh tidak pernah istilahnya rutin bergereja, hanya sekali-sekali saja, terutama menemani istri saya yang memang sudah bergereja. Jadi pada bulan Desember 1999 itu saya menjelang Natal, saya diajak istri untuk yuk ke gereja dong, udah menjelang Natal gitu ya. Jadi saya biasanya tiap minggu itu ada di lapangan golf. Saya bermain golf sama teman-teman saya. Nah, karena mau menyenangkan hati istri saya menemani dia ke gereja. Nah, di gereja itu, saya masih ingat gerejanya ada di Puri Indah, namanya GKJMB, sekarang GKY namanya. Pendetanya berkhotbah mengenai 5 roti 2 ikan. Tidak ada maksud tidak tersirat satu hal-hal tertentu gitu ya. Ya udah liwat aja seperti itu. Kemudian hari Jumatnya di kantor teman-teman pun ngajak gitu. Ayo dong Pak, ikut dong, ini kita ibadah persekutuan doa gitu kan. Dan Bapak kan satu-satunya direksi yang KTP-nya beragama Kristen katanya gitu. Jadi saya akhirnya bergabunglah sama teman-teman di hari Jumat itu. Pendetanya khotbahnya 5 roti 2 ikan. Nah, jadi memang pada saat itu pun tidak ada tersirat ada sesuatu, karena buat saya ya biasa aja lah, pokoknya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Hari Minggunya istri saya kembali lagi mengajak, ayo dong ke gereja dong, temenin aku gitu ya. Jadi akhirnya saya menyenangkan hati dia, saya pun menemani dia kembali ke gereja, yaitu di tempat Pak Samuel, di GBI Puri Indah. Saya lupa yang khotbah itu Pak Samuel atau siapa, khotbahnya 5 roti 2 ikan lagi. Jadi 3 kali berturut-turut dalam ibadah. Jumat 5 roti 2 ikan, hari Minggu 5 roti, hari Minggu 5 roti 2 ikan, hari Jumat 5 roti 2 ikan, hari Minggu lagi 5 roti 2 ikan. Jadi akhirnya saya pada Seninnya saya cari salah satu karyawan saya yang memang pengurus PD, saya bilang namanya Desi, saya ini kelihatannya ada sesuatu yang Tuhan ingin bicara, karena terjadi 3 kali berturut-turut ini bicara mengenai 5 roti 2 ikan. Akhirnya saya dipertemukan dengan satu pendeta, kebetulan jadi bapak rohani saya, yaitu namanya Pak Lukito Budiarjo. Dia sekarang adalah penatua senior di gereja MDC yang ada di Slipi, Masa Depan Cerah. Jadi dialah yang ketemu saya, dia menjelaskan mengenai arti 5 roti 2 ikan, kemudian intinya dia bilang mungkin Pak Yongki ini Tuhan sudah berbicara, waktunya Pak Yongki itu sudah harus berbalik, bertobat dan ikut Tuhan. Dan saya bilang, aduh saya nih pengertian saya mengenai pertobatan itu agak beda pada saat itu, karena saya bilang begini, kalau hidup saya masih kacau, bagaimana saya bertobat? Kecuali hidup saya sudah benar, baru saya bertobat gitu. Tapi Pak Lukito itu bisa meyakinkan saya, mengatakan bahwa ikut Tuhan itu yang penting melangkah dulu. Ya, serahkan semua dengan Tuhan, nanti pelan-pelan Tuhan akan merubah Bapak. Yang penting Bapak mau melangkah dan mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, saya akhirnya dikonvince, diyakinkan pada saat itu juga mengenai baptisan, karena saya belum dibaptis, istri saya sudah dibaptis. Kembali lagi saya juga katakan, kok dibaptis ya, maksudnya orang hidupnya masih kacau balau begini. Jadi akhirnya diyakinkan kembali oleh pendeta Lukito, nggak apa-apa Pak, Bapak dibaptis. Saya dibaptis di tepatnya itu tanggal 29 atau 30 Desember 1999, yang pada saat itu kita semua lagi bingung pergantian milenium, dikatakan sebagai milenium. Masih ingat nggak ya? Orang bingung itu waktu tahun 2000 ini komputer akan kacau, sistem akan kacau karena ada pergantian milenium. Jadi baptisan saya itu baptisan milenium. Jadi saya memberikan diri untuk dibaptis, dan mulai saat itu saya dimuridkan langsung oleh Pak Lukito ya untuk mengenal Tuhan, mengenal kebenaran Tuhan gitu ya. Sampai akhirnya saya memberi diri juga untuk belajar untuk mulai melayani mulai tahun 2000. Jadi saya memulai pelayanan saya di gereja yang namanya MDC, dulunya GKPB.
Nah, Bapak-bapak sekalian semuanya, jadi pemulihan pertama yang saya dapatkan dari Tuhan itu ya pada saat itu. Di puncaknya kita sudah kacau balau rumah tangga kita ribut besar, kita ingin bercerai, kemudian Tuhan menjamah saya seperti ini sehingga saya memberi diri kepada Tuhan. Jadi perjalanan hidup saya itu is really a blessing karena apa? Saya tidak cari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari saya. Ya, jadi agak berbeda nih. Kemudian saya menyadari benar saya tuh salah, saya tuh nggak bisa begini terhadap keluarga saya. Waktu saya bertobat, waktu saya mengerti kebenaran Tuhan, saya harus pulihkan anak-anak saya dulu, Pastor Yos. Karena saya tahu waktu anak-anak saya jam 2 pagi kita bangunin, kita bilang papa, mama, papi, mami akan bercerai, kamu harus nanti pilih ikut papi atau mami, itu sangat membekas sekali terhadap anak-anak saya, terutama anak saya itu anak perempuan dua-duanya. Jadi saya akhirnya di depan istri, di depan anak, saya panggil, saya berbicara, saya bicarakan bahwa papi atas kejadian kemarin itu, papi hari ini mau minta maaf. This is something yang sangat-sangat salah sekali yang papi lakukan, dan saya berharap kalian berdua bisa memaafkan papi. Nah, jadi melalui proses ini, saya belajar melangkah juga untuk mencoba memulihkan kedua anak saya, yang masih kecil ya, pada saat itu not even remaja, umurnya baru 12 tahun, 13 tahun. Itu yang saya lakukan sebagai tahap pemulihan di dalam keluarga. Saya sama istri juga kita sudah pulih, kita saling memaafkan, bahkan pengenalan saya terhadap Tuhan itu membuat juga saya membantu supaya istri saya bisa pulih dengan ayahnya. Karena memang ibunya istri saya meninggal karena kanker, tapi memang diyakini karena memang kesel sama ayah mertua saya yang diyakini dia punya will, wanita idaman lain. Jadi sakit dan meninggal. Dan pada saat meninggal, ayahnya itu mengundang Will tersebut untuk tinggal bersama dia, sehingga anak-anak ini tidak pernah mau bicara lagi sama ayahnya, marah. Tapi pada saat itu saya bicara sama istri saya bilang, loh, kita sudah kenal kebenaran dari Tuhan, ya, dan papa ya papa. Kalau papa harus berbuat salah, kita harus bisa memaafkan, karena kita juga belajar memaafkan satu sama lain. Jadi saya meyakinkan istri saya meyakinkan juga keluarga adik dan kakaknya istri saya untuk sama-sama kita juga datang ke papa mertua saya, sudah meninggal sekarang, sudah almarhum. Bertiga mereka datang untuk minta maaf. Walaupun memang hubungannya tidak bisa 100% pulih, tapi paling nggak mereka melangkah dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan, kembali lagi untuk dipulihkan hubungan antara anak-anak dengan ayahnya. Nah, jadi perjalanan seperti itu, Pastor Yos, ya saya memberi diri untuk saya melayani di gereja GKPB. Saya sempat juga membangun satelit, gereja satelit yang ada di Gading Serpong pada saat itu, sampai saya kembali lagi ke pusat di Sudirman. Ya, istri saya sangat suka sekali dengan penyembahan di GBI. Dia belajar juga di beberapa sekolah doa segala ikut di GBI. Sampai satu saat dia bilang begini, saya kayaknya hati saya lebih senang kalau kita bisa ibadah di GBI. Kembali saya untuk menyenangkan istri, pagi saya melayani di gereja MDC, sore saya menemani istri saya pergi ke balai sidang di Senayan, ya, untuk beribadah di GBI. Jadi saya 2 kaki nih dalam perjalanan. Tapi kembali lagi saya sadar bahwa kalau saya lakukan seperti ini kan nggak benar gitu ya. Jadi saya harus membuat satu ketetapan hati, saya mau kemana. Jadi kembali lagi setelah saya menetapkan saya akan menemani istri ke GBI gitu ya, saya minta izin sama penatua di MDC bahwa saya ambil keputusan bersama istri untuk sama-sama kita beribadah di GBI. Jadi kembali lagi akhirnya mereka sebagai tim penatua, ada Pak Bambang Wijaya, semuanya itu mereka bilang, ya udah Pak Yungki, kita doakan, kita rilis Pak Yungki untuk bisa pergi ke GBI. Nah, kebetulan pada saat itu saya sudah berkenalan dengan Pak Niko. Jadi cerita singkatnya gini, Pastor Yos. Anda masih ingat nggak film The Passion of the Christ diputar di Trans TV? Masih ingat? Jadi saya dilebatkan Tuhan secara langsung dalam persiapan pemutaran film itu. Cerita singkatnya gini.
Bos saya yang namanya Hairul Tanjung sempat pergi ke satu festival film di Eropa dan bertemu dengan Mel Gibson Film Company, ditawarkan untuk putar The Passion of the Christ. Sekembalinya ke Jakarta, dia tanya, yuk kalau gue putar The Passion of the Christ, masalah nggak ya gitu. Terus saya bilang nggak masalah dong, kan pernah diputar di bioskop walaupun sebentar. Ini gue dapat penawaran nih seperti ini. Saya bilang bagus, saya bilang berarti kan nanti akan banyak ditonton oleh umat Kristiani di Indonesia kan gitu ya. Nah, akhir dalam perjalanan singkatnya dia mencoba untuk mendapatkan film ini, tapi ternyata film ini sudah dipegang lisensinya untuk TV di Hong Kong. Jadi susah, itu nggak bisa. Yang kedua, ternyata film ini bisa diputar kalau diputar dengan syarat tidak boleh ada iklan. Kemudian tidak boleh ada sensor. Which is nggak mungkin diputar di TV komersial karena berarti kan TV-nya nggak punya pemasukan iklan. Disitulah saya bicara sama teman-teman, termasuk teman-teman dari GBI gitu ya pada saat itu bahwa sayang nih kalau sampai nggak diputar gitu kan. Sampai akhirnya bertemu Pak Niko juga saya cerita seperti itu ya. Akhirnya kita sepakat bahwa film itu diputar tapi dibiayai oleh kita-kita semua. Masih ingat nggak Pak Niko itu pada saat itu melakukan mengumpulkan persembahan ya khusus untuk film ini. Itu bagian dari Pak Niko, tapi banyak sekali teman-teman pengusaha yang semuanya mengumpulkan uang hanya untuk bisa memastikan film ini diputar menjadi berkat di Indonesia. Nah, saya kenal Pak Niko dari sana. Sebelumnya saya kenal Pak Niko melalui juga teman, tapi memang waktu itu saya memperkenalkan Pak Niko ke bos saya yang ingin berkenalan dengan Pak Niko melalui Rudi Hartono. Karena bos saya itu dulu ketua PBSI. Sempat jadi ketua BOI. Jadi memang kembali lagi berkenal dengan Pak Niko. Waktu saya mau pindah ke GBI pun saya minta tolong, saya lapor ke Pak Niko. Pak Niko, saya sama istri sudah bersepakat untuk pindah ke GBI. Kemudian Pak Niko bilang mau ibadah di mana? Saya bilang saya doa dulu deh Pak, gitu ya. Maksudnya dia bilang bisa di JHCC ataupun di tempatnya Pak Johan. Karena di sana banyak pengusahanya, katanya gitu. Nah, pada saat itu saya bilang saya berdoa dulu dan saya mengantarkan anak saya yang pertama untuk kuliah di Melbourne. Waktu saya lagi jalan di tengah-tengah kota itu ada Pak Johan di tengah jalan sama anaknya Ivan sama Bu Betty semuanya. Itu akhirnya kita ketemu amprokan, saya bilang, Pak Johan, saya mau bicara satu nih, saya lagi berdoa mau ikut di GBI di mana. Tapi hari ini ketemu Pak Johan, saya bilang ya udah saya ikut Pak Johan aja deh, berarti ini petunjuk Tuhan. Jadi pada saat itu saya pulang kembali ke Jakarta, saya ibadah di tempatnya Pak Johan Handoyo. Di situ saya kenal Weliar, di situ saya kenal Semi, di situ juga saya kenal teman-teman yang lain. Jadi kurang lebih gitu. Jadi perjalanan saya itu memang seperti itu. Saya dipulihkan seperti itu. Dan intinya kalau dari apa yang saya bisa pelajari dari perjalanan hidup saya, bahwa memang kita tahu Alkitab tidak mengajarkan secara tersirat bahwa suami itu adalah imam dalam keluarga. Nggak ada ayatnya. Ya. Tapi intinya bahwa kalau kita lihat di Ulangan 6, di situ kan diajarkan bahwa, hey, bapak-bapak, ya, Anda harus bisa mengajarkan kebaikan atau kebenaran Tuhan kepada anak-anakmu secara berulang-ulang. Mau lagi tidur, lagi berbaring, lagi berjalan, lagi bangun, lagi perjalanan, dan lain-lain semua. Intinya bahwa memang secara tidak langsung dikatakan bahwa kita ini adalah harus berfungsi sebagai imam dalam keluarga. Jadi kalau kita bicara imam, fungsinya imam apa sih? Kalau zaman dulu itu kan kita bicarakan ada suku Lewi, ya, yang jadi penghubung antara jemaat dengan Tuhan. Tapi inti kembali lagi bahwa imam itu kan tugasnya memang mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan itu secara tidak langsung di Ulangan 6 disebutkan juga seperti itu. Jadi kembali lagi, saya setelah mengerti itu, saya mengerti bahwa sebagai kepala keluarga, tugas kita itu memang benar-benar menjadi imam. Untuk istri maupun juga untuk anak-anak kita. Ya. Di 1 Korintus 1 ayat 3 kalau nggak salah itu dalam bahasa Inggris itu seperti ini. The head of man is Christ. The head of a wife is a husband. And then the head of the Christ is God. Jadi kembali lagi memang keberadaan kita sebagai suami sudah
tersirat dengan jelas di Alkitab bahwa kita harus berfungsi sebagai suami dan berfungsi juga sebagai imam dalam keluarga. Jadi kalau hidup kita sia-siakan seperti hidup saya sebelumnya, artinya kita tidak menjalankan apa yang Tuhan inginkan dari kita, gitu loh Pastor. Jadi memang itu perjalanan saya, ya. Saya melayani lama di saya melayani lama di GBI maupun di MDC, gitu. Sampai 2012 atau 2013 saya memutuskan bersama keluarga karena anak-anak saya sudah kembali dari kuliah dan mereka beribadah di JPCC, Pastor Yos. Akhirnya kita bilang nggak mungkin nih anak-anak JPCC bapak ibunya ada di GBI gitu ya. Akhirnya kita rembukan lagi, kita pikir matang-matang lagi, kita bawa dalam doa. Akhirnya saya sama istri berketetapan, ya udahlah kita ngawal anak-anak di JPCC. Jadi sejak 2012 atau 2013 itu kami sekeluarga berjemaat di JPCC sampai hari ini. Wow, oke. Tunggu sebentar dulu Om Bro. Sebelum melanjutkan itu, kita tepuk tangan dulu. Wow, itu perjalanan yang luar biasa loh. Sebelum itu kita seruput dulu kopi integritas kita teman-teman. Yuk. Saya nggak punya kopi Om di Bro. rumah nih, Bro. Boleh apa aja Om Bro. Apa Jadi aja? kita punya kebiasaan Om Bro. Oh gitu. Setelah ada beberapa pembahasan yang penting, kita minum dulu kopi integritas kita. Oke. Mari kita minum seruput apa aja boleh, air putih boleh. Dibeliin Vanessa ya. Cheers. Yuk. Haleluya. Oke, sebelum melanjutkan itu, tadi menarik banget. Tadi, sorry saya potong dulu ya, Pastor Yos. Kita tampilkan dulu, karena ini videonya juga keren banget. Jadi sambil ini kita... Bro, sebelum video dimulai, mungkin saya kasih latar belakang aja. Jadi, boleh Om Bro, silakan. Tadi saya sambung sedikit, saya lupa. Sejak saya bergabung dengan JPCC, Pastor Yos, saya sama istri memutuskan untuk tidak terlibat dalam pelayanan di gereja. Saya masih kadang-kadang sharing dan lain-lain gitu, tapi memang kita memutuskan untuk udah kita sementara jadi jemaat biasa aja. Ya, jadi memang sempat kita dari 2013 sampai 2020 itu kita sebagai jemaat aktif, ya, tapi tidak melayani. Waktu memasuki COVID di 2020, saya akhirnya karena punya banyak waktu untuk working from home gitu ya. Saya banyak baca, saya banyak kembali baca Alkitab, saya banyak dengar YouTube dan lain-lain. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, saya nggak tahu umur saya berapa lama lagi. Ya, by the way, saya tahun ini sudah 60 tahun. Ya kan, sudah masuk 60 tahun. Jadi saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu umur saya berapa lama lagi. Jadi saya bilang, kalau Tuhan mengizinkan, saya mau kembali untuk melayani Tuhan. Dengan segala talenta yang saya miliki, gitu kan. Jadi, apa saya nggak tahu. Saya hanya berdoa seperti itu, ya. Dalam perjalanan, tahu-tahu Tuhan ingatkan saya, itu ibadah di kantor persekutuan, kenapa nggak diberesin? Pas saya cek, kita sudah tidak ibadah sejak COVID dimulai. Jadi tidak ada lagi ibadah onsite dan ibadah online pun tidak dibuat. Jadi saya bilang sama teman-teman di sana, yuk kenapa kita nggak siapkan online? Kita mulai dulu aja gitu semuanya. Mereka ragu-ragu, teman saya bilang, saya kayaknya dapat pesan dari Tuhan, kita harus mulai. Jadi kita memulailah ibadah di kantor pada saat itu sekitar bulan Juni 2020 dengan 20-30 orang. Karena waktu onsite pun kita ibadah paling sekitar 40-50 orang, walaupun kantor kita ribuan orang, tapi yang ibadah tuh hanya sekitar 30-40 orang. Jadi kita mulai ibadah di sana, dan saya sudah janji sama Tuhan, kalau Tuhan kasih seperti ini, ya saya akan dengan setia melakukan pelayanan ini. Jadi saya yang menjadi hosting, saya yang mengawal ibadah itu mulai saat itu sampai hari ini. Apa yang terjadi? Kita mulai hanya 20-30 orang, Pastor Yos. Hari ini kita melayani 100-150 orang rata-rata dan seluruh Indonesia. Dulu kalau ibadah fisik kan kita hanya melayani kira-kira sekitar 30, itu pun di Jakarta dan di kantor pusat. Sekarang kita menjangkau sampai Papua, sampai Ambon, sampai ujung Sumatera sana pun kita jangkau. Jadi memang kembali lagi, pelajaran yang saya ambil waktu kita taat melangkah dengan apa yang Tuhan minta, Tuhan buka jalan dan Tuhan memberkati. Itu yang satu. Kedua, saya
sudah mulai berpikir kalau saya melayani platform apa sih yang harus saya buat seperti itu ya. Jadi apakah saya punya platform sendiri, saya punya YouTube channel sendiri gitu semuanya, karena memang saya dari dulu adalah seorang penulis renungan motivasi. Sampai hari ini setiap pagi yang namanya Ronald Sitanggang itu masih terima renungan saya itu. Ya, saya tidak pernah berhenti, saya menulis dari Senin sampai Sabtu itu saya bagikan kurang lebih ke 100 orang teman-teman saya. Jadi akhirnya dalam perjalanan saya akhirnya bertemu sama Pastor Mark McClendon dari CBN. Teman saya lama sih. Kita ngobrol, saya cerita perjalanan saya seperti ini, saya berdoa sama Tuhan. Ya, saya pengen talenta saya ini bisa saya sumbangkan untuk melayani Tuhan. Kemudian beberapa teman saya seperti Pastor Jose Carroll, pendeta David Basuki, semuanya itu mengatakan, Bapak ini kan punya pengalaman sebagai pemimpin 35 tahun di marketplace. Sudah makan asam garamnya 35 tahun. Kenapa Bapak nggak share pengalaman Bapak itu? Karena buat kami melihat itu sebagai harta terpendam yang bisa di-share-kan. Nah, waktu saya bicara seperti itu dengan Pastor Mark McClendon, akhirnya kita sepakat membuat yang namanya program, ada solusi kan ya, program di CBN, tapi mereka juga punya program jawaban. Nah, jawaban ini macam-macam. Akhirnya mereka bilang kita sepakat kita bikin jawaban.com karena memang apa yang Pak Yongki miliki ini pengalaman bisa dibagikan kepada profesional muda. Dan kebetulan followernya jawaban.com itu kurang lebih sekitar 1,3 juta followernya. Yang mereka aktif, berkomunikasi, minta didoakan dan lain-lain. Akhirnya kita memulai program itu, program di mana saya berbagi pengalaman saya ya di marketplace, tapi saya menyisipkan kebenaran firman Tuhan. Supaya bisa mengajar kepada teman-teman. Contoh paling gampang gini deh. Ya, Kolose 3:23 mengatakan kan apapun yang Anda kerjakan, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Saya bilang gini, kalau kita tidak memakai itu sebagai perintah Tuhan, waktu kita melakukan segala hal dengan sepenuh hati, hasilnya pasti baik. Hasilnya bisa menuntun orang untuk menjadi sukses karena kita melakukan segala hal dengan sepenuh hati. Tapi di jawaban.com memang kita bicara, Tuhan mengatakan, lu kalau hidup, lu kerja, lakukanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati. Supaya apapun yang kau kerjakan itu bisa menghasilkan dengan baik. Waktu menghasilkan dengan baik, tentunya sukses itu akan datang. Contohnya gitu loh, bro. Ya kurang lebih gitu, Pastor Yos. Jadi itu satu, akhir Tuhan memberikan saya platform di mana saya bisa men-sharingkan pengalaman saya kepada generasi muda. Buat saya simpelnya gini, kalau saya hari ini dipanggil Tuhan, pengalaman saya bawa. Tidak akan jadi berkat buat banyak orang. Tapi kalau saya sebelum dipanggil Tuhan, saya bisa bagikan pengalaman saya ini, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa memberkati teman-teman yang muda, dan sehingga mereka bisa belajar dari pengalaman saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ini pemain gitar tapi dengan keterbatasan. Saya main gitar sudah lama, saya dari SMA juga saya main gitar gitu dengan keterbatasan. Jadi kalau semua main gitar pakai kuncinya, kunci dewa, kod dewa, saya bilang saya nyerah, gitu ya. Saya basic aja. Jadi saya memang kadang-kadang main gitar, saya nyembah Tuhan. Jadi waktu satu malam di tahun 2020, saya lagi nyembah Tuhan gitu. Tahu-tahu saya dapat melodi. Seumur-umur saya tidak pernah menciptakan lagu. Seumur-umur. Dan saya tidak punya keinginan untuk jadi pencipta lagu. Jadi pada malam itu saya dapat melodi, saya bilang ini lagunya enak. Terus saya bilang, saya berdoa sama Tuhan pada saat itu, Tuhan, kalau Tuhan mau kasih lagu, jangan tanggung-tanggung. Jangan kasih bagian refnya aja, tapi depannya juga dong Tuhan dikasih. Pada malam itu, dalam waktu 45 menit, lagu pertama yang saya bisa ciptakan itu tercipta pada malam itu, judulnya Terima Kasih Tuhan. Intinya hanya bagaimana saya mengucapkan syukur saya kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Waktu itu terjadi, saya juga bingung, ini lagu mau diapain, saya bukan penyanyi. Saya kalau datang ke Pastor Yos, saya bilang, Pastor Yos, saya punya lagu, tolong nyanyiin. Lu siapa? Kan gitu kan, Pastor Yos. Jadi akhirnya teman-teman bilang, yaudah, maksudnya kalau kamu mau, pasti Tuhan kasih lagi lagu. Dan benar, saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya sebagai alat untuk ini, supaya menjadi berkat juga melalui lagu, ya saya mau. Setelah malam itu, lagu demi lagu itu Tuhan kasih, sehingga dalam waktu 3 bulan sudah ada stok 10 lagu,
dan saya dibantu sama teman, akhirnya saya memberanikan diri untuk menyanyikan lagu saya. Karena kalau saya berikan ke orang lain, siapa yang mau nyanyikan lagu saya? Ini kan seorang Yungki Setiawan, ini siapa gitu ya. Jadi kembali lagi, walaupun teman-teman di JPCC ada Sidney Mohede, ada Sari Simorangkir, nggak mungkin saya bawa lagu saya kepada mereka, bilang, ini gue punya lagu, lu nyanyiin aja gitu ya. Jadi saya akhirnya memberanikan diri untuk nyanyi, panggil teman saya, seorang arranger juga, akhirnya kita selesaikan 10 lagu dan kita meluncurkan album pertama saya yang judulnya Voice of My Heart. Isinya 10 lagu. Ya, jadi memang dalam perjalanan di tahun 2020 saya nonton kesaksian Rona Sitanggang di bulan September. Waktu dia pertama kali upload, dia punya kesaksian mengenai dia lagi kena COVID. Setelah mendengar kesaksian itu, saya sangat diberkati. Tahu-tahu saya lagi main gitar, dapat melodi, saya bilang, saya mau tulis lagu mengenai apa yang disaksikan oleh Ronald. Dan akhirnya lagu itu tercipta, yang tadi judulnya Aba Bapa, gitu ya. Tercipta, kita siapkan rekamannya semuanya, tanpa ada keinginan atau seperti itu. Saya bilang gini, Tuhan, kalau boleh satu saat saya dikenalin dong sama yang namanya Ronald Sitanggang, supaya saya bisa kasih tahu dia, bro, ini loh, Tuhan kasih gue lagu, sebenarnya lagu untuk lu. Gitu loh. Jadi kembali lagi, nggak ada mikirin apa-apa. Satu saat saya ngundang teman lama saya, Timotius Hardono, si Timhar. Saya bilang, Pak Tim, udah lama nih nggak isi tempat kita, ayo kapan-kapan sharing. Gitu kan. Terus saya cerita perjalanan hidup saya cerita mengenai nulis lagu, kemudian saya share lagu, teman saya bilang, kemarin saya juga nulis lagu mengenai satu orang yang namanya Ronald Sitanggang. Jadi waktu Pak Tim lagi mau sharing di kantor, di ibadah Zoom di kantor, diam-diam dia ngajak Ronald Sitanggang. Nah, disitulah saya berkenalan dengan Ronald Sitanggang. Saya bilang, ini jawaban Tuhan atas doa saya. Saya bilang, pada saat itu masih ingat ya Ronald ya, saya bilang, bro, ini nih, saya dikasih lagu sama Tuhan mengenai apa yang engkau alami, kan gitu kan. Dan kita putar, saya masih ingat Ronald itu berlinangan air mata selama dengar lagu itu. Kebetulan videonya sudah jadi. Video demo sudah jadi. Dia berlinangan air mata sampai akhir kita ketemu kopi darat, kita berkenalan sampai hari ini kita berteman. Gitu. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi memang waktu kita minta dengan Tuhan, ya waktu kita dipulihkan Tuhan, kita minta dan kita mau melayani Tuhan, ada hal-hal yang saya bilang yang tidak pernah dipikirkan dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dilihat oleh mata itu Tuhan bisa berikan, Pastor Yos. Oke, itu aja dulu. Sambungan tadi sebelum lagu itu diputar. Wow. Oke, Ronald mau Sitanggang, Bro Ronald mau putar dulu, kita saksikan ya. Oke, ini sudah bisa ambil nih. Oke lah, saya pikir daripada kita berkulak-kulik di YouTube, kalau mau dengar silakan di YouTube, channel saya, channel Yungki Setiawan. Kebetulan memang di YouTube itu semua jejak digital saya ada di situ kok. Jadi tinggal bisa dilihat, tapi mudah-mudahan bisa memberkati juga bapak-bapak semua yang ada di Zoom malam ini. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat kemuliaan Tuhan. Thank you banget buat sharing dan kesaksian Pak Yungki. Tadi disebut beberapa orang yang memang ada pernah berhubungan dengan saya, Pak. Pak Samuel Gunawan adalah gembala rayon saya di 1B, Pak. Saya WL-nya Puri, Pak. Kalau dari 2000 sampai 2005 saya di WL di Puri Indah. Oke. Oh, itu yang pertama. Pak David Basuki, saya selalu dampingi beliau sebagai WL di WTC, World Trade Center, rumah doanya Senayan. David Basuki JCC kan Pak? David Basuki JCC? David Basuki yang dulu di Mampang, GBI ya. Mampang. Iya betul. Ya. Beliau adalah orang lama sekali yang selalu mensupport persekutuan doa kita di kantor. Dan sampai hari ini pun kita masih berhubungan. Dia sekarang kan punya Reva Ministry kan ya, dia mendirikan Reva Ministry. Saya masih berteman baik dengan beliau. Salam ya buat Pak David Basuki dari Yos, Pak. Ya. Saya suka welin beliau. Kangen saya sama dia, udah lama banget. Dan Timotius Hardono juga tidak asing sama saya, Pak. Ronald tahu. Mungkin Ronald yang kasih tahu aja deh, jangan saya kasih tahu. Saya kalau di GBI banyak teman-temannya, Pak Yos. Banyak sekali teman-teman saya. Itu keponakannya Om Bro.
keponakannya Pastor Yos ini. Siapa? Pak Tim ini keponakannya Pak Tim, keponakan kandung lo. Keponakannya Mr. Timhar. Tapi saya tadi tertarik sama kesaksian Bapak ya, Pak Yongki. Kita ke konteks kesaksian. Itu tahun 99 puncak-puncaknya sesuatu yang buruk sedang terjadi jam 2 pagi untuk membangunin anak-anak yang cewek-cewek itu dibangunin dan malah diinfokan bahwa bapak sama ibu mau cerai, nanti kalian pilih siapa? Wow. Saya ingin tahu Pak, reaksi respon anak-anak itu apa waktu itu? Mereka masih kecil, saya pikir mereka shock berat, tapi kan mereka tidak bisa memperkatakan sesuatu pada malam itu. Usianya berapa Pak waktu itu Pak? 12 tahun dan 7 tahun. Oh, masih kecil. Tapi saya tahu bahwa apa yang saya ucapkan pada saat itu menyisakan luka di mereka. Jadi waktu saya sadar, waktu saya bertobat, saya ngerti kebenaran, saya harus secara pribadi minta maaf sama mereka. Tapi memang kembali lagi, kadang-kadang kita nih sebagai bapak ini kan suka bergengsi ya untuk minta maaf ya. Yes. Ya, minta maaf sama istri, minta maaf sama anak-anak itu sesuatu yang sangat berat sekali. Tapi kan Tuhan berulang-ulang mengajarkan kita bahwa be humble. Ya, belajarlah untuk rendah hati dan menyadari juga bahwa kita bukan orang yang sempurna. Jadi kalau memang ada waktunya kita salah, kita harus bisa secara buka juga untuk minta maaf. Dan ini hal ini bukan hanya kita bisa pakai hanya dalam konteks keluarga, Pak Serius, tapi dalam konteks pelayanan, konteks ministry, konteks di marketplace pun kita bisa pakai. Yes. Orang yang bisa menyadari kesalahan dan minta maaf itu akan dihargai oleh teman-teman. Amin. Jadi kita dulu kadang-kadang merasakan malu dong kalau gua salah minta maaf. Terhina lah, istilahnya gengsi, malu gitu ya. Tapi intinya bahwa pengalaman saya mengatakan sebagai pemimpin, kalau Anda salah, walaupun ada orang yang mengatakan, kan ada pepatah mengatakan, the boss is always right. If the boss is wrong, see rule number 1, the boss is always right. Tapi nggak bisa. Mereka tuh semuanya juga manusia, ya rekan-rekan kerja kita, rekan-rekan pelayanan kita gitu. Jadi memang kalau kita sempat berbuat salah, yang terbaik kalau pengalaman saya mengatakan terbuka, minta maaf. Dan itu kita akan lebih dihargai daripada kita salah dan tidak mengakui, tapi orang-orang tahu kalau kita salah. Malah mereka tidak menghargai kita. Jadi pelajaran ini bukan hanya untuk konteks di keluarga ya, tapi di konteks manapun juga memang ini satu karakter yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Dan dalam perjalanan itu juga gini, Pastor Yos. Kalau di Matius 5 ayat 15 sampai 16 itu mengatakan kan memang kan be the light, you have to shine. Engkau harus bisa bersinar melalui apapun yang engkau kerjakan supaya orang bisa memuliakan Bapamu di surga. Prinsipnya gini, kalau kita memang harus bersinar, sebelum kita bisa bersinar di luar sana, di kantor, di gereja, di persekutuan, di mana-mana, kita harus bisa bersinar di rumah dulu, di dalam keluarga kita. Kalau kita di dalam rumah, di dalam keluarga kita tidak bisa bersinar seperti yang Tuhan inginkan, bagaimana kita bisa bersinar di luar sana? Betul nggak ya? Yang ada mungkin satu kepalsuan, sesuatu yang tidak real. Orang lihatnya bersinar di luar, tapi keluarganya berantakan. Di kantor dia menjadi orang baik, orang yang penuh pengertian. Di rumah dia menjadi seorang ayah, seorang suami yang otoriter, misalnya gitu ya. Jadi kembali lagi memang saya menyadari banget bahwa memang everything segala sesuatu itu dimulai dari rumah. Kebaikan yang kita lakukan, segala kebenaran yang kita lakukan harus dimulai dari rumah dulu, baru kita bisa bawa keluar. Amin. Thank you. Pak Yongki, sebelumnya kita lanjutin, kita menyambut dulu berapa orang. Kita tepuk tangan dulu buat kemuliaan Tuhan. Oke. Kita sambut juga Brahmana Sembiring. Shalom bro, Brahmana Sembiring atau Pak Brahmana bisa dibuka. Ya, shalom. Kurobi, ya Kurobi juga shalom. Bisa dibuka. Oke, selamat datang.
sama bergabung bersama kami. Oke, puji Tuhan, Pak Brahmana Sembiring. Shalom, shalom. Ya, kita lanjutin. Kita lanjutin. Robi, shalom. Ya, wih, ini orang ganteng nih. Oke, kita lanjutin ya. Pak Yongki, waktu Bapak ke gereja itu, apakah di tahun 1999 juga, Pak? Ya. Kemudian Bapak itu. Oh, di akhir tahun 99. Jadi yang saya katakan tadi bahwa di puncak permasalahan keluarga ini ada satu titik saya sama istri bisa ke gereja. Dan titik itulah Tuhan pakai untuk berbicara kepada saya melalui 5 orang itu wanita. Tuh, sekarang bukankah di 9 bulan itu juga cerai, Pak? Sudah mau cerai. Udah mau cerai. Sudah mau cerai. Jadi selangkah lagi sudah mau cerai gitu kan. Sudah kita yakini bahwa kita harus berpisah gitu pada saat itu. Tapi berapa hari kemudian setelah kejadian itu saya tuh kayak menyesal gitu ya. Salah nih gitu ya. Gue salah, gue nggak boleh begini gitu. Tapi memang saya kan belum bertobat. Tapi di akhir tahun itu Tuhan istilahnya saya mau menyenangkan istri, saya temani istri untuk bergereja. Di situ saya istilah kerennya itu encounter with God. Bertemu dengan Tuhan dan memang kalau kita baca pengalaman kita semua, saya yakin semuanya waktu kita bertemu dengan Tuhan itu memang Tuhan memberikan perubahan. Berarti di puncak masalah pun Tuhan bisa pakai ya Pak. Di tengah-tengah situasi yang paling buruk pun Tuhan bisa pakai untuk menjamah kita, ya kan? Ya, betul. Ada sampai yang radikal banget itu Pak ya. Saya sempat dengar orang di diskotik lagi mabuk Pak, lagi sudah overdosis, sudah hampir lewat. Ingat Tuhan dia, ingat Tuhan, ampuni saya Tuhan. Bertobat tuh, nggak jadi mati, malah bertobat. Nah kan kadang-kadang orang bilang diskotik mana ada Tuhan, nggak juga tuh. Justru dia di diskotik ketemunya Tuhan, bertemunya dengan Tuhan gitu ya. Di saat-saat ajal sudah mau menjemput, hampir overdosis, hampir lewat, dia bertobat minta ampun. Nah itu kan luar biasa ya. Nah, itu yang namanya kasih karunia Tuhan, bro. Yes, ya. Mantap. Dan kita ini kan, kita balik lagi ke Yohanes ya. Tuhan Yesus mengatakan apa? Bukan engkau yang memilih aku yang memilih engkau untuk engkau pergi dan berbuah. Kan gitu ya. Jadi memang kehidupan kita itu kalau kita coba flashback ke belakang masing-masing gitu, ada titik tertentu memang kita dipilih Tuhan. Oke. Ya, seperti Ronald Sitangga juga kasih karunia besar, Pak. Bro Ronald ini udah menginjakan taman, Pak, yang indah. Dan juga dan disuruh balik untuk bersaksi. Saya ngundang Bro Ronald ini untuk podcast dengan seorang dokter, mungkin Anda tahu juga namanya Dr. Bambang. Oh iya. Dulunya di tempatnya Pak Wiryo dia. Iya, Pak. Kemudian dia buka FCC, kemudian waktu pandemi itu kan dia mulai online. Dan satu hari saya ngomong sama Dr. Bambang, saya bilang, Dok, ini ada satu orang yang saya kenal ini luar biasa diselamatkan Tuhan secara luar biasa. Jadi secara medis memang Bro Ronald ini harusnya tidak ada di sini. Waktu dia punya level saturasinya sudah 30 itu, sebenarnya dia harusnya sudah nggak pulang dari surga, dia sudah nggak dibalikin gitu, tapi dibalikin Tuhan. Jadi secara medis memang semua dokter mengatakan bahwa sebenarnya Bro Ronald ini sudah tidak bisa hidup gitu ya. Tapi itu belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan luar biasa buat teman kita satu ini. Boleh tepuk tangan buat Tuhan dong. Berarti memang Ronald Tuhan utus ke GB Tanah Abang Pak, CK4. Ya nemanin saya Pak. Ronald kena. Nanti kita undang ya Om Bro, Pastor Yongki untuk juga jadi pembicara ya nanti di ibadah di Tanah Abang ya. Boleh nih. Kapan-kapan nanti boleh. Nanti kita atur ya Pak Yongki ya. Ya, Bapak boleh sharing kesaksian. Wah, luar biasa. Thank you. Ronald. Nah, ada satu hal tadi clue yang luar biasa. Kita ini kepala keluarga. Pria ya, khususnya pria adalah kepala keluarga. Di mana di Ulangan 6 tadi harus mengajarkan berulang-ulang kebenaran firman Tuhan terhadap anak-anak, termasuk istri dan anak-anak lagi di jalan, lagi makan, lagi di mobil, pokoknya di mana aja Pak ya intinya ya. Nah kira-kira Bapak sendiri Pak Yongki gitu ya,
waktu-waktu buat istri dan anak-anak itu seperti apa sih Pak? Kita ingin tahu kan sesibuknya Bapak, direktur ini, direktur itu, komisaris ini, komisaris itu, dan istilahnya pelayanannya juga penuh Pak ya. Kita pengen tahu nih Pak, waktunya Bapak buat istri dan anak seperti apa, untuk hal-hal rohani juga. Itu kita pengen kita belajar Pak. Perjalanan saya memang gini, saya 35 tahun perjalanan karir saya di marketplace. Saya memang membangun karir. Jadi pada saat itu jujur dikatakan bahwa karir itu memang yang utama buat saya. Sampai waktu saya nanti ketemu pelayanan ya. Jadi perjalanan saya seperti itu. Kemudian waktu saya bertemu dengan pelayanan, karir juga tetap berjalan seperti biasa. Saya mulai melayani Tuhan. Ya, hari Minggu pasti di gereja karena saya tim pastoral di GBI Outpost juga. Atau waktu di MDC pun saya di gereja. Jadi anak-anak saya memang istri saya itu seorang pendoa syafaat. Jadi memang pelayanan dia adalah pendoa syafaat. Saya lebih banyak karena saya bisa pelayanan mimbar, saya di mimbar. Ya, jadi memang kehidupan saya seperti itu. Anak-anak saya pun yang besar kebetulan sudah sempat pergi kuliah ke Melbourne. Ya, yang kecil waktu ikut saya di Kabok pun dia sudah belajar menjadi guru sekolah minggu. Jadi memang apakah waktu yang saya bagi antara pekerjaan, pelayanan, dan keluarga itu seimbang? Kalau saya nengok ke belakang, harus saya katakan jujur bahwa tidak seimbang. Ya. Pada hari ini, 5 tahun yang lalu, saya memutuskan bahwa saya tuh ngutang banyak dengan keluarga. Saya waktu kerja, traveling, keluar kota, keluar negeri, banyak sekali saya waktu meninggalkan keluarga untuk pekerjaan. Nah, jadi 5 tahun yang lalu, waktu saya sudah berpikir, merenungkan segala sesuatunya, 5 tahun lalu saya mengambil keputusan bahwa saya tidak akan lagi mengambil posisi sebagai direksi. Saya hanya mau mengambil waktu, posisi saya sebagai komisaris yang tugasnya mengawasi. Kalau direksi kan sifatnya kan operasional, mengurus perusahaan. Kenapa? Karena saya bilang saya berhutang banyak sekali dengan anak istri saya. Kebetulan juga saya sudah punya cucu, jadi saya membalance hidup saya ini berbalik. Dari 80% mungkin untuk perusahaan, sekarang untuk pekerjaan saya mesti rubah paling nggak menjadi 50-50. Kalau bicara keluarga. Karena saya bilang ini saatnya saya membayar hutang saya kepada keluarga. Jadi memang saya 7 tahun terakhir ini saya banyak sekali melibatkan waktu saya untuk keluarga. Sebelumnya sambil berjalan bekerja dan juga untuk keluarga. Thanks God, anak-anak saya semuanya anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa mau diajarkan juga, sehingga memang saya nggak punya kesulitan untuk masalah bagaimana istilahnya terlibat dalam pertumbuhan anak-anak saya. Ada istri saya dan juga ada saya. Tapi memang waktu saya sibuk, hanya Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu aja saya bisa berikan kepada keluarga. Hari biasanya itu saya kerja, Bro Yos, saya bekerja itu dari jam 8, jam 9 pagi itu sampai jam 9, jam 10 malam. Ya, waktu kerja itu kadang-kadang tanpa batas, karena sebagai seorang dirut perusahaan saya bertanggung jawab dari A sampai Z. Saya mesti pastikan semua berjalan dengan baik, saya mesti pastikan, jadi tugas saya itu memang itu, dan kemudian juga saya tuh harus pastikan diri saya tuh ada untuk mereka yang membutuhkan saya, karyawan. Jadi saya tuh hidupnya traveling. Minggu ini ada di Bandung, minggu depan ada di Surabaya, minggu depan ada di Medan, minggu depan lagi ada di Makassar. Saya keliling terus, seperti juga teman-teman pelayanan yang keliling, seperti Pak Nikola, ya, healing movement keliling kemana-mana gitu. Jadi memang saya memastikan diri saya itu ada bersama dengan mereka, saya memperhatikan mereka gitu ya. Di satu sisi yang saya lakukan di kantor ini tidak bisa saya lakukan sepenuhnya untuk keluarga saya. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar dari pengalaman saya ya. Jadi memang kembali lagi gitu. Jangan seperti saya, sudah umur 50 sekian, baru menyesali bahwa saya tuh kok nggak bener ya bagi waktunya gitu. Ya. Kalau memang bisa dari sekarang, belajarlah kita semua untuk bisa membalance waktu kita. Waktu untuk Tuhan, untuk pelayanan, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk bisnis. Apakah dengan cara begini bisnis bisa berhasil? Bisa, banyak kok orang yang berhasil dengan membagi waktu dengan baik. Tapi pada saat itu kan saya bertobatnya juga kan kira-kira kan tahun 2000 lah kita bilang begitu ya. Jadi memang
fokus saya pada saat itu memang tidak seperti ini, tapi belakangan ini memang sekarang ini pun saya mengajarkan kepada teman-teman nanti melalui jawaban.com juga bahwa hidup itu tidak hanya masalah karir. Ya, kita punya karir itu karena anugerah Tuhan. You have to give your time also to the Lord. Ya, memberikan waktu untuk Tuhan. Dan kita bisa berkarir dengan baik, kita bisa melayani baik karena ada keluarga yang mendukung kita untuk melayani. Jadi kembali lagi teman-teman semuanya malam ini saya ingin katakan bahwa jangan tunggu sudah tua baru mulai membalance hidup Anda, tapi dari sekarang pun sudah belajar untuk mengatur waktu dengan bijaksana. Luar biasa. Ya. Yes, itu poin yang luar biasa. Oke. Saya sangat diberkati, Pak. Jadi hidup bukan bicara karir saja, tetapi keluarga juga, melayani Tuhan juga, terlebih bisa membagi waktu dengan baik, ya kan ya. Di masa hidup kemarin saya ikut KUL, Pak. Ikut KUL sebuah KUL dan di situ ada gembala saya hadir juga ya. Lagi ngomongin soal pengampunan, soal dosa, tiba-tiba dia nyeletuk, saudara. Ada seorang teman gembala, sesama gembala, fitness bareng, istilahnya lari atau jalan pagi gitu, naik sepeda ke Ancol gitu kan, lebih sterek dia, lebih six pack gitu. Ternyata ya juga lebih asuransi kata dia. Pokoknya lebih dari dia, lebih dari gembala saya. Ternyata dipanggil Tuhan duluan. Dia langsung berpikirnya begini, wah gimana dengan saya Yos, katanya gitu. Saya nggak asuransi gimana, saya juga nggak olahraga nggak, dia pasti gendut. Yang mau gitu, dia tembak saya di ujung dia. Pak Min ngomong begini, apalagi kamu Yos, lebih gendut dari saya, kata dia begitu. Sebenarnya kenapa saya? Tapi saya suka banget ketika Pak Min berkata, waktu teman kejadian seperti itu, hamba Tuhan lewat dipanggil, yang serba ada fasilitas, yang sangat diberkati. Ternyata hidup adalah kesempatan. Dan dia bilang, saya mau sungguh-sungguh Yos, katanya. Saya bilang, yes. Ini hari-hari penentuan. Saya berkata sama Pak Min juga dan kawan-kawan bilang, saya berharap dan saya berkomitmen GB Tanah Abang menjadi ladang saya terakhir sebelum Tuhan Yesus panggil di awan-awan yang permai. Itu udah komitmen saya dengan istri dan anak-anak. Jadi saya berharap kita ayo atur waktu sebaik-baiknya. Koaan atau Kotomas, yuk jangan pensiun kok. Masih kuat ini waktunya, kesempatan ke anak ini Pak Yungki ini, Pak Thomas ini atau Koaan ini dulu koordinator ibadah raya kami. Dan ternyata udah merasa capek, merasa sepuh. Dia bilang agak sungkan kalau balap yang muda-muda, jadi mau pensiun aja, istirahat. Ini kok Pak Yungki udah semangat kok Ana bisa bicara nih Pak Yungki buat kita yuk tentang pelayanan biar tetap semangat semua. Mungkin saya tambahkan gini loh Bro Yos ya. Hidup kita itu kan memang di keniscayaan bagi kita untuk hidup bisa berbuah. Yes. Fruitful. Yes. Ya. Dan kuncinya untuk fruitful itu kan yang Tuhan katakan bahwa I'm the vine, you are the branches. Saya pokok anggur, engkau adalah rantingnya. Yes. Jadi kalau ranting menempel pada pokok anggur, ya baru bisa berbuah. Yes. Nah, jadi kembali lagi memang dalam konteks apapun yang kita kerjakan, mau jadi profesional di marketplace, mau pelayanan, mau jadi pedagang, bisnismen, apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak menempel pada pokok anggur, hidup kita nggak berbuah. Yes. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lupa di Mazmur berapa, Mazmur 1 atau berapa yang mengadarkan ajar kami Tuhan untuk lebih bijaksana menyikapi hari-hari kami. Amin. Jadi pembagian waktu itu kan sebenarnya kan wisdom, ya wisdom untuk bisa memakai waktu yang ada dengan bijaksana. Jangan sampai nanti kita sudah keburu dipanggil Tuhan, tapi kita belum melakukan segala sesuatu dengan bijaksana. Ya, itu dia. Ya. Being fruitful tadi itu kan, berbuah itu kan memang di dalam bisa kita lakukan di banyak hal. Ya, tidak perlu jadi seorang pendeta atau tidak perlu jadi seorang preacher untuk bisa berbuah. Hidup sehari-hari kita pun kan kita bisa berbuah kan gitu. Jadi memang kembali lagi selama kita
menerima, bisa punya wisdom itu untuk bisa memakai waktu-waktu yang ada dengan bijaksana, dan kita akhirnya baru bisa mengerti bagaimana tuh hidup kita itu memang harus berdampak, bisa berbuah melalui kebaikan yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari kita. Oke, sebelum ngantuk, sebelum kita tutup, seruput dulu minuman yang ada di depan kita. Nggak mesti kopi, nggak mesti ya ada teh, ada ini saya dibeliin anak saya yang cewek, Pak. Jadi saya bersyukur. Cheers. Dia ingetin ya. Oke. Cheers semuanya. Puji Tuhan. Pak Yongki, kita sangat-sangat diberkati, sangat-sangat senang. Nanti dengan sangat saya akan bicara dengan Pak Gembala kami, Pak Min, untuk atur waktu. Minta jadwal Bapak ya, isi di GBI Tanah Abang, jika berkenan. Kita sesuaikan jadwal Bapak kapan bisanya, ya berbagi tentang keluarga boleh, tentang karir, ya kan, anak Tuhan sebagai terang dan garam di dunia marketplace, silakan Pak. Bapak tergeraknya apa nanti kita sesuaikan, biar menjadi berkat buat kita semuanya. Oke, dan terakhir, apakah ada pesan-kesan Pak, kita nih buat para cool pria dewasa muda, untuk penutup ya, statement closingnya Bapak apa nih tentang kita pria dewasa muda harus gimana dari ini? Silakan Pak. Oke, untuk teman-teman dari cool dewasa muda ini, satu hal yang saya bisa sharingkan pada Anda semua bahwa segala sesuatu itu harus diperjuangkan. Ya, kemarin saya menulis mengenai bahwa firman Tuhan di Matius, saya lupa juga Matius 5 atau 4 itu mengatakan kan, kepada yang memiliki akan diberikan. Betul, Pastor Yos? Tapi bagi yang tidak memiliki, yang ada padanya pun akan diambil. Matius 5 atau Matius 4 gitu ya, saya lupa ya itu ya. Gitu ya. Yes. Nah, tapi intinya gini, bahwa dalam konteks itu memang kita bisa artikan dari berbagai sudut pandang perspektif yang berbeda. Tapi secara gampang saya ingin mengatakan, kalau kita nggak punya modal untuk melakukan yang baik, untuk bisa berbuah dalam hidup kita nggak punya itu. Ya Tuhan tidak akan memberikan. Tapi kalau kita punya modal, kita punya keinginan untuk bisa berbuah dalam hidup kita, Tuhan pasti berkati. Jadi kembali lagi perjalanan hidup itu tidak mudah, ya banyak sekali tantangan yang kita harus lalui. Artinya apa? Memang kita harus berjuang. Berjuang untuk keluarga kita, berjuang untuk karir kita, berjuang untuk pelayanan kita, berjuang juga untuk bisnis yang kita lakukan. Dan itu memang satu garis hidup yang sudah Tuhan berikan. Kalau enggak, dia di Kejadian 1 ayat 28 tidak mengatakan be fruitful and multiply. Untuk bisa fruitful dan multiply, hidup kita memang tidak berjuang. Ya, jadi teman-teman semuanya berjuang melakukan yang lebih baik dari hari ke hari. Ada orang mengatakan gini kan, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik lagi dari hari ini. Artinya memang orang itu harus punya semangat yang sangat luar biasa sekali untuk selalu melakukan perbaikan, improvement, ya, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi suami yang lebih baik lagi, menjadi pemimpin yang lebih baik lagi, menjadi gembala yang lebih baik lagi, kan gitu ya semuanya. Dan hidup itu adalah hidup yang artinya apa? Saya sebutnya continuous learning. Artinya hidup itu kita tidak boleh belajar, tidak bisa berhenti untuk belajar. Untuk bisa hidup, untuk bisa berkembang, untuk menjadi lebih baik lagi, ya kita memang harus punya waktu untuk bisa melengkapi diri kita belajar sesuatu setiap harinya. Mungkin itu. Kalau untuk luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong buat kemuliaan Tuhan. Jadi saya jadi ingat ayat ini Pak, Khotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, luar biasa ya. Jadi kerja, berusaha, berjuang, wah itu bikin saya semangat Pak. Dulu saya full timer Pak, sepenuh waktu, hampir bisa dibilang dari tahun 2000 Pak, sampai 2000
Saya full timer, terakhir posisi kepala sekretariat dan wakil gembala, dan akhirnya saya pembimbing rohani Holy Land Tour sebagai tour leader juga. Terakhir saya kerja, apa saja yang saya ketemukan, saya jumpai, saya kerja sekuat tenaga. Jadi motivasi Bapak luar biasa untuk kita berjuang dan berjuang dan berjuang. Kalau boleh, jangan Bro Ronald saja Pak dikasih ayat renungannya tiap pagi, kita juga boleh diberikan ayat renungannya. Silakan Ronald, pikir aja Bro Ronald. Iya, untuk memotivasi kita. Ya. Nanti saya share ke grup ya. Ya, di grup P2 Muda. Jadi kita kan ini yang sharing ini bukan orang sembarang orang, masalahnya Ronald kan. Tapi PR, Pastor. PR. Apaan? Aku harus terjemahin ke bahasa Indonesia, soalnya bahasa Inggris. Nanti kok Aan bingung nanti. Aan bingung. Tenang. Ronald kan pakai Pak Yungki kan pakai bahasa Inggris. Ronald pakai bahasa Indonesia kan itu. Saya gampang, saya akan terjemahkan pakai bahasa Roh, Pak. Pasti semua tahu, Pak. Pasti semua terima dengan ini, Pak. Mantap, betul. Boleh. Ya itu tugasnya Ronald ya, Pak ya. Orang dia ke surga aja bisa menerjemahkan bahasa Tuhan ke kita, gitu kan ya. Oke. Silakan Pak Ronald Kusnadi, apakah ada acara selanjutnya doa penutup, doa syafaat, dan nanti Pak Yungki mohon dengan hormat doa berkat ya, Pak. Oke. Ya. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Yungki atas sharing hari ini. Sama-sama. Selanjutnya saya persilakan Bro Irfan untuk doa syafaat. Bapa yang di sorga, kami berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama-Mu. Walaupun hanya melalui job online, tapi kami tahu Engkau hadir melawat setiap kami. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja yang kami bijak ini, beserta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Seluruh pelayan-pelayan-Mu dan semua jemaat-Mu, senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Dan boleh menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan, hari ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, teman dan seluruh keluarga kami yang sakit dan terinfeksi COVID-19. Ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah. Berikanlah kekuatan tubuh dan roh mereka, kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Lindungilah para orang tua kami, dan juga mereka juga menderita penyakit-penyakit kronis. Untuk para Sambungan kabelnya Bro Irfan. dan seluruh hal Engkau turut bekerja atas mereka. Sediakanlah kebutuhan bagi mereka yang miskin dan yang kurang mampu, bagi para pekerja di berbagai perusahaan yang di PHK, yang mengalami kesulitan keuangan. Ya Tuhan, jauhkanlah mereka dari kepanikan dan bukankah jalan-jalan-Mu. Penuhilah kebutuhan finansial mereka, terutama jika mereka jatuh sakit dan tidak dapat bekerja, agar mereka dapat bersandar, berpikir positif dan kreatif untuk dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Jauhkan dari pemikir negatif yang menimbulkan keputusan depresi dan tidak terpuji, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang menyediakan dan mencukupi untuk semua kebutuhan kami anak-anak-Mu. Untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan sambungan yang dibutuhkan untuk meneliti pimpinan kami dalam supaya kami lebih memahami tentang penyakit ini, juga untuk menyebarkan informasi. Ya Tuhan, berikanlah mereka pengetahuan, kebijaksanaan dan juga keyakinan dalam berkata-kata. Kami juga berdoa untuk ketua RT RW, camat, wali kota hingga presiden dan DPR agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat seluruh negeri kami tercinta, serta dijauhkan segala keburukan yang dapat memecah belahkan persatuan dan persatuan bangsa. Kami juga berdoa untuk Bapak Insinyur Niko
Dr. Hajo, wakil, dan pengerja serta seluruh keluarga besar, sekiranya Engkau menyertai, mengurapi, memberkati dalam pelayanan hikmat yang besar. Boleh turun dari untuk mengembalakan kami sehingga kami mengerti seluruh isi hati-Mu dan kehendak-Mu. Kami juga yang pengerja CK4 dan seluruh keluarga diberkati kesehatan, hikmat dalam pelayanan, banyak jiwa boleh dimenangkan dan namamu pun dipermuliakan. Kami berdoa buat Gembala Gereja kami, GB Tanah Abang, Bapak Pastor Iskia, minta juga bersama wakil Bapak Freddy, Tanu Wijaya, pendoa-pendoa, sapahat, pengerja. Sambungan kabelnya, Irfan. Tersebar luas dan banyak jiwa dimenangkan. Amat agung boleh terjadi urapan Roh Kudus turun. 2000 jiwa dimenangkan bagi GB Tanah Abang, dan di Pentakosta ketiga boleh terjadi pakai generasi Yeremia di Tanah Abang. Pulihkanlah, jadikan mereka menjadi laskar-laskarmu yang dahsyat di zaman now. Jauhkan dari pengaruh buruk narkoba, LGBT, free sex, dan semua perbuatan yang mendukakan-Mu. Kembalikan dan pulihkan anak-anak-Mu. Jaga dan lindungi mereka selalu dalam studi dan cita-citanya, biar namamu dipermuliakan dalam Yongki. Berikan kesehatan kepada sentiasa sehat selalu dan terus melayani kami serta menjadi saksi kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat yang hadir pada saat ini di tempat ini, boleh menjadi pria-pria pilihan-Mu, menjadi pemimpin teladan baik di rumah, tempat kerja, di lingkungan, dan dimanapun. Dalam setiap langkah perkataan, perbuatan selalu ada firman-Mu, sehingga namamu dipermuliakan dan menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Sambungan kabelnya kok, Irfan. tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus Gembala kami yang setia, yang rela kasihnya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, Engkau diperlengkapkan kami. Amin. Silakan Pak Yongki untuk kita terima doa berkat oleh hamba-Nya seorang. Oke, baiklah teman-teman yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia, kasih anugerah yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Bagi setiap kita yang sudah menerima berkat, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Amin.